What's up everybody, selamat datang kembali di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kita ada di Oma Cafe, rumah baru kita yang keren banget. Keren banget ya? Keren lah. Oke, jadi kita di episode ini bakalan ngomongin mesin yang mantap ini. Jadi ini namanya Black Eagle Maverick. Maverick ini kebetulan udah di launch sih udah lumayan lama ya. Cuman di Oma Cafe ini mesin kita yang kita pakai untuk pull espresso, untuk steam susu. Terus juga di Maverick ini ada teknologi yang keren banget yang akan kita omongin hari ini. Itu adalah namanya Pure Brew. Jadi Pure Brew itu apa sih? Pure Brew itu teknologi yang nggak cuma di mesin ini sebenarnya. Wow, sekarang ini yang udah dirilis di mesin ini. Tapi pertama kali itu dia munculnya justru di mesin merek Simonelli, jadi yang adanya dia yang lebih komersial. Teknologi gimana caranya bisa mendisperse atau mengeluarkan air secara tidak berlangsung. Jadi mati hidup, itulah kayak denyut nadi, pulses gitu ya. Nah, setelah berapa tahun di trial di commercial setting, akhirnya dimasukin ke dalam si Maverick ini untuk menjadi teknologi yang bisa mengekstrak kopi secara unik. Kenapa unik? Karena tadi seperti dibilang dia ekstraksinya menggunakan pulse, menggunakan nadi. Pressure-nya sama, cuman dia punya dua valve gitu ya. Di sini ada dua katup. Katup pertama yang ngeluarin air dari main boiler, habis itu ada katup sebelum sampai ke group head ini untuk mati hidupin. Nah, ini karena dia di brew dengan pulses ini, dia bisa membuat espresso yang secara body itu lebih halus, jadi extraction-nya lebih tinggi sebenarnya. Nah, tapi nggak cuma bikin espresso doang, dia bisa bikin pure brew juga. Nah, pure brew ini kalau dilihat gitu ya, portafilternya ada si basket yang filter ini nih, jadi dia double mesh. Itu memungkinkan untuk membuat filter style coffee menggunakan espresso machine. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi si pulsesnya itu kalau kita pakai Pure Brew Mode di mesin ini, itu dia akan membuat kopi dengan pulses yang lebih rendah sehingga dia bisa membuat si filter style coffee. Apakah akan menggantikan manual brew? Pastinya tidak, karena ini adalah kategori minuman yang berbeda. Ini Pure Brew gitu ya. Kalau dari research-nya, mereka bilang karena ini di closed environment, di mesin temperaturnya lebih stabil pastinya, karena dia nggak kebuka. Ini dimasukin nanti ke group head, jadi dia nggak ada panas yang kebuang ke udara, semuanya ke trap di dalam sini. Dan karena closed environment, dia juga lebih trap si volatile aromatic compounds yang nantinya akan turun ke cup kita gitu ya. Jadi cara gantinya kalau di mesin ini gampang banget. Jadi ada dua mode espresso sama mode pure brew. Kalau kita mau bikin pure brew, tinggal pencet ganti pure brew mode. Di dalam mesin ini ada pilihan untuk setting si pure brew mode-nya itu ada apa aja. Jadi kalau dilihat ada temperatur boiler, temperatur group head seperti pada umumnya. Lalu kebetulan mesin kita yang ini punya teknologi timbangannya, ada Gravitech-nya, jadi dia bukan mili tapi berapa gram air yang keluar. Lalu ada profile. Nah, profile ini ada light, medium, dan dark. Apa bedanya? Ketiga profile ini didesain untuk kopi yang light roasted, medium roast, atau dark roast. Jadi di fase awal ada fase namanya pre-extraction, itu dia akan pulse lumayan agresif, lumayan banyak. Itu akan sama di mode light, medium, atau dark juga. Nah, begitu fase ekstraksi, the main extraction itu light akan pulse lebih cepat, jadi dia akan memberikan turbulence lebih tinggi di dalam si portafilter kita ini. Tujuannya karena biasanya light roasted coffee itu membutuhkan lebih banyak agitasi atau waktu untuk diekstraksi. Yang medium, dia akan lebih sedikit pulsesnya dibandingkan yang light. Lalu terakhir yang dark, dia akan lebih sedikit lagi. Lalu juga si intervalnya, kalau light dia jauh lebih cepat, 1 detik nyala, 1 detik mati. Kalau medium, 1 detik nyala, 2 detik mati. Kalau si dark, 1 detik nyala, 3 detik mati. Jadi akan sedikit lebih panjang. Itu secara general. Kalau mau atur profile sendiri bisa juga, tapi ada app-nya. Tapi biasanya sih
at the end of the day kita juga akhirnya pilih yang udah ada aja, kita nggak ganti-ganti profile karena yang 3 itu udah cukup mencakup apa yang kita mau biasanya. Jadi kebetulan hari ini kita ada dalam hopper ada Kamala Jensen, jadi ada geisha yang di roast untuk espresso, jadi lumayan dark. Kita akan coba bukan dark profile, tapi kita akan coba pakai medium profile aja. Temperaturnya kita set 91 deh, gitu. Oke, nah ini gampang banget kalau mau ganti ke Pure Brew menu, tinggal tekan tombol dari espresso ke manual brew. Kalau temperatur yang nggak beda-beda jauh banget, kayak cuma beda 3 derajat misalnya dari espresso ke Pure Brew, dia akan instan langsung akan turun ke temperatur yang kita mau. Tapi kalau misalnya kita mau brew teh, bisa juga buat brew teh mesin ini. Misalnya kita mau ke 80 derajat, dia akan sedikit lama, tapi masih within 1 minute lah. Jadi nggak lama-lama banget. Oke. Dari segi grind size, kalau bikin Pure Brew ini, biasanya itu sekitar kayak mau bikin Aeropress deh. Jadi nggak terlalu kasar, tapi juga nggak terlalu fine juga. Cuman emang lebih fine daripada kalau misalnya bikin si manual brew. Lalu juga biasanya itu secara rasio, saya pribadi lebih suka kalau rasionya sekitar 1:10 sampai 1:11, jadi agak lebih rendah karena tadi tujuannya bukan bikin manual brew coffee tapi filter style. Filternya pakai ini gitu ya. Jadi bodinya masih tebal, terus juga tapi secara rasa masih dapat complexity dan transparansinya. Hari ini kita pakai 20 gram kopi, lalu kita pakai 220 gram output yang keluar. Oke. Jadi kalau didengerin, nggak tahu nih kedengeran apa nggak, ada bunyi mesin mati hidup, itu adalah si pulsesnya gitu ya. Nah, kalau espresso, dia pulsesnya ini akan di 9 bar terus, jadi bukan seperti pre-infusion yang kadang-kadang cuma 3 bar atau 5. Si Black Eagle Maverick ini, pulse-nya ada di 9 bar of pressure, jadi kayak espresso biasa. Kalau si Pure Brew ini, itu dia di 6,2-6,3 bar of pressure, jadi lebih rendah, makanya dia bisa bikin seperti filter style coffee gitu ya. Lalu dari segi waktu biasanya tergantung maunya kayak gimana. Kalau kebetulan kita pakai airnya, ppm-nya sekarang sekitar 90 kalau nggak salah kemarin, itu nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah-rendah banget, jadi kita targetnya di sekitar 2 menit 2:30, mirip-mirip sama filter coffee. Tapi saya pernah kayak kemarin beberapa kali expo airnya lumayan tinggi, 100-an lebih, itu brewnya nggak nyampe 2 menit udah bisa kelar gitu ya. Jadi kayak sekitar 100 detik, 110 detik maksimum itu udah ke extract semua gitu. Nah, sekarang kita ada di fase extraction. Jadi tadi udah pre-extraction, dia pulse banyak, agitate, lalu dia akan berhenti sekitar 15 detik untuk biarin si coffee-nya itu ngembang, jadi seperti bloomingnya. Lalu sekarang fase extraction, nanti towards the end dia ada post extraction, itu supaya si pulsesnya itu direndahin supaya dia nggak over extracted begitu. Sekarang kita ada di detik 115, udah ada 168 gram air yang turun. Udah jadi kopi nih ya, udah bukan air lagi karena sudah diekstrak. Nah, salah satu keunggulannya pakai Pure Brew adalah kita bisa bikin filter coffee, tapi nggak perlu berdiri di situ selama 2 menit, 2,5 menit untuk pulses. Ini kita bisa tinggalin, bisa bikin espresso juga di sebelahnya, bisa steam susu di mesin yang sama. Oke, jadi udah kelar 220 gram filter coffee selama 140 detik. Berapa tuh? 2 menit 140, 2 menit 20 detik berarti. Kayak bikin filter coffee biasa ya. Secara warna, yang ini bukan merah manis nih, hitam manis, coklat manis.
Jadi sebenarnya agak lumayan lebih pekat ya. Tapi kalau mau dibikin 1:16, 1:15 kayak filter kopi biasa bisa juga gitu. Cuman ini personal preference saja. Saya udah sering ngulik-ngulik kayak Maverick, biasanya sukanya yang lebih tebal gitu. Masih panas. Jadi salah satu bedanya juga si Maverick ini dengan filter kopi, biasanya filter kopi karena waktu kita seduh dia nggak ketutup, jadi dia kemana-mana gitu ya si vapornya. Dia biasanya temperaturnya pas sudah jadi akan lebih rendah juga. Nah ini bukan kebetulan, karena desainnya dimasukin ke dalam group head, portafilternya dimasukin ke dalam group head, dia bisa keep panasnya lebih lama. Jadi pas diminum ini lebih panas daripada filter kopi biasa. Jadi kalau mau ditinggalin dulu, dibiarin bisa juga. Atau enggak, kalau mau langsung minum bisa, cuman ya hati-hati aja gitu ya. Sama, biasanya bodinya sendiri dia akan lebih heavy karena dia nggak ada paper filternya gitu. Jadi karena dia metal, si oil dari kopi ini akan banyak yang lebih masuk ke dalam decanter kita gitu. Apakah bisa pakai paper filter? Bisa sih, tapi nggak pernah nyoba. Ini unofficial answer ya by the way. Jadi di dalam sini kita kalau mau bisa ditambahin, di dalam sini kita bisa tambahin paper filter, mesti potong sendiri, agak ribet, tapi kalau ada yang punya mesinnya mungkin bisa coba-coba, atau kalau yang nggak punya mesinnya mau ke Oma Cafe boleh, sekalian jualan. Kita bukanya Rabu sampai Minggu, Senin Selasa kita syuting dan bersih-bersih gitu ya. Kalau dilihat dalamnya kelihatan nggak ya dari situ, apa dari sini ya deh. Nah, kalau dia dalamnya dia paknya kayak nggak sepadat espresso pastinya karena kita nggak tem, dan dia bednya lumayan dalam gitu ya. Tapi juga dia nggak segempur, dia nggak segembur si manual brew gitu. Baiklah, begitu kira-kira si Pure Brew ini. Ada mode espressonya juga, mungkin kita bisa ngomongin di episode berikutnya, namanya PB Tech Espresso. Jadi mengekstrak espresso menggunakan Pure Brew teknologi, jadi ada pulsesnya. Seperti tadi saya bilang di awal video, itu bisa bikin espresso yang rasanya lebih halus, acidity-nya nggak terlalu harsh karena agitation-nya lebih banyak. Cukup unik, mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Maverick, boleh. Obviously kita bias karena kita brand ambassador-nya, tapi ya kalau enak mah enak aja, kalau enggak aja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh silahkan, otherwise I'll see you in the next episode. Ciao.